Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali hadir dalam serangkaian kegiatan proses belajar mengajar, dan kali ini mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan nanti bisa memberikan manfaat dan ilmu kepada kita semua. Dan kita juga berharap para sahabat-sahabat semuanya, para kawan-kawan serta rekan-rekan yang mendengarkan proses pembelajaran ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang panjang, dan nikmat-nikmat lainnya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang kebudayaan Islam periode Madinah. Ini merupakan pertemuan keempat dalam mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Tema ini tentunya melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang kebudayaan Islam pada periode Mekah. Dan tema ini tentu sangat menarik karena di periode Madinah ini merupakan titik awal dari perjuangan dakwah Nabi di Madinah. Banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam proses dakwah Nabi hingga pada akhirnya nanti memunculkan atau menimbulkan sebuah sistem kebudayaan atau sistem peradaban Islam yang baru. Baik, apa yang akan kita hasilkan dari proses pembelajaran ini, atau kemampuan akhir apa yang mau kita ambil dari proses pembelajaran ini? Ada beberapa hal, di antaranya adalah nanti mahasiswa mampu untuk menelaah, selanjutnya nanti mampu menganalisa dan menguraikan tentang kebudayaan Islam pada masa Rasulullah di Madinah, yang nanti mencakup tentang arti penting hijrah Nabi, lalu ada tentang pembentukan piagam Madinah sebagai salah satu prototipe pemerintahan dalam Islam. Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan video ini, lalu apa saja materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah tentang arti dan hijrah Nabi di Madinah, lalu ada strategi dakwah dan dasar berpolitik negeri Madinah, serta yang ketiga adalah piagam Madinah sebagai prototipe dari umat Islam. Nah, tiga inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, kita akan coba mulai dari definisi kebudayaan. Walaupun kita mafhum dan kita paham semuanya bahwa semua kita memang sudah memahami definisi kebudayaan. Ini sebagai pengantar saja supaya kita nanti di materi-materi selanjutnya bisa menjadi atau terdapat kesepahaman bersama tentang definisi kebudayaan. Nah, kebudayaan itu bisa kita maknai sebagai sebuah sistem. Sebuah sistem yang mencakup pengetahuan, ada di sana kepercayaan, ada di sana kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat itu ketika sudah terjadi interaksi, ada terjadi komunikasi, ada juga nanti terjadi akulturasi, ada semacam kesepahaman bersama, itu secara tidak langsung nanti akan memunculkan apa yang kita sebut sebagai kebudayaan. Jadi kebudayaan itu bisa dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan coba memulai dengan memahamkan kita semua tentang salah satu peristiwa yang cukup penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrah. Nah, tentu definisi hijrah atau kalimat hijrah ini sering sudah Bapak Ibu dan juga kita semuanya mendengar.
dengan definisi yang berbeda-beda. Tetapi secara umum ini kita mau jelaskan tentang definisi hijrah secara umum, secara leksikal. Itu hijrah bisa kita maknai sebagai sebuah proses berpindahnya individu atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini definisi hijrah yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ini. Jadi hijrah merupakan proses perpindahan individu atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang alasan Nabi melakukan hijrah ke Yastrib atau Madinah. Yang pertama kita bisa catat yaitu tentang karena kondisi Mekah yang tidak menentu. Ya, kita ketahui bersama bahwa di Mekah ada peristiwa boikot dan ketidaksukaan dari suku Quraisy ya kepada Nabi dan pengikutnya. Yang pertama, yang kedua adanya baiat atau janji-janji setia yang diikuti oleh orang-orang dari Madinah yang kita kenal dengan adanya Aqobah 1 dan Aqobah 2. Dan ini yang ketiga yang saya kira ini penting adalah ini merupakan bagian dari strategi dakwah Nabi di Madinah. Karena apa? Karena ketika Nabi sudah ada di Madinah, setelah itu terjadi proses yang namanya perjanjian Hudaybiyah, lalu ada namanya Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Ini merupakan bagian dari strategi yang melumpuhkan atau menggugurkan semacam alasan dari kaum suku Quraisy atau orang yang tidak suka yang mengatakan bahwa Nabi takut. Jadi di sini sudah clear bahwa Nabi tidak takut, tapi ini merupakan bagian dari strategi Nabi. Yang keempat adalah ini semua adalah perintah Allah SWT yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Para Bapak Ibu serta pendengar sekalian, lalu apa saja strategi dakwah Nabi di Madinah setelah Nabi hadir dan bertempat tinggal di Madinah? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama adalah Nabi berusaha untuk membangun masjid. Jadi yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi itu adalah membangun masjid. Nah, masjid inilah yang digunakan oleh Nabi itu sebagai tempat beribadah. Selain tempat beribadah, juga pada akhirnya nanti masjid ini digunakan sebagai madrasah atau tempat belajar, karena memang di awal-awal periode Nabi di Madinah lalu dilanjutkan nanti pada Khulafaur Rasyidin dan juga Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah memang menempatkan masjid itu sebagai madrasah, tempat untuk belajar. Dan ini juga sudah dilakukan pertama kali oleh Nabi ketika baru datang ke Madinah dan membangun masjid. Jadi selain sebagai tempat untuk belajar, menuntut ilmu, juga digunakan sebagai untuk tempat berdiskusi, diskusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keumatan, juga pemilihan khalifah, dan juga menjadi pusat pemerintahan. Karena apa? Karena Nabi itu di kota Madinah selain sebagai pemimpin agama juga menjadi sebagai pemimpin pemerintahan yang bertugas untuk membuat aturan-aturan, membuat sistem sehingga sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem ekonomi nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Lalu strategi yang lainnya adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi Nabi ketika di Madinah itu berusaha untuk membangun ukhuwah Islamiyah dengan cara apa? Dengan cara mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga apa? Ada ikatan perkawinan, ada ikatan persaudaraan yang menyebabkan nanti tidak ada orang lain, sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga dakwah Nabi bisa menjadi lancar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Madinah.
Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, ini yang menarik apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu membuat sebuah kesepakatan atau kesepahaman bersama yang tadi saya sampaikan sebelumnya dengan membuat sebuah konstitusi yang kita sebut dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini merupakan perjanjian atau kesepakatan dengan seluruh masyarakat Madinah pada waktu itu, sehingga terjadi kesepahaman bersama, terjadi kesepakatan tanpa melihat ras, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, dan tanpa melihat latar belakang dari mana dia berasal. Baik itu dia dari penduduk asli Madinah maupun penduduk yang berasal dari kota Mekah. Ini dibuat oleh Nabi sehingga pada akhirnya nanti sistem atau mekanisme atau kesepahaman bersama yang dibuat ini pada akhirnya akan menjadi sebuah konstitusi baru di kota Madinah. Lalu apa saja rangkuman dari isi Piagam Madinah itu? Yang pertama adalah tentang kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Lalu ada kebebasan beragama, lalu ada perdamaian, di mana setiap penduduk itu wajib menciptakan suasana aman, tentram, walaupun berbeda agama. Lalu ada juga tentang toleransi dan pluralisme, dan juga ada juga tentang kewajiban dari setiap penduduk membayar diat ataupun hukuman, serta hal-hal yang berkaitan dengan membebaskan tawanan. Itu beberapa rangkuman dari isi Piagam Madinah. Para Bapak Ibu serta pendengar yang menyaksikan media pembelajaran ini, dari Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah itu pada akhirnya nanti bisa melahirkan sebuah tatanan konsep yang kita sebut sebagai masyarakat madani atau civil society. Ada istilah lain civil society. Jadi Piagam Madinah di sisi lain dan masyarakat madani di sisi lain itu bisa terjadi hubungan kesinambungan. Artinya dari Piagam Madinah, dari isi dari Piagam Madinah ini bisa melahirkan sebuah sistem masyarakat madani. Masyarakat madani itu yang seperti apa? Ada rumusan yang mengatakan bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beriman, masyarakat yang beradab, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, masyarakat madani ini memang sering digaung-gaungkan dalam peta konsep sistem sosial dan sistem bermasyarakat kita hari ini. Dan saya rasa Piagam Madinah ini merupakan salah satu dari substruktur dari sebuah sistem peraturan perundang-undangan yang bisa melahirkan konsep masyarakat madani. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share sebagai bagian dari ruang diskusi bagi kita semuanya tentang materi kita pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan referensi, tambahan wawasan, dan memperbaharui pengetahuan kita tentang kebudayaan-kebudayaan apa saja yang ada di periode Madinah. Tentu beberapa hal mungkin kurang tepat apa yang saya sampaikan. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi kembali dengan materi yang berbeda, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.